Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Herlika dengan NIM 8603437771. Saya dari Fakultas Pendidikan Sekolah Dasar. Saya membuat video ini untuk menuntaskan mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu, dengan dosen pembimbing Ibu Dini Anissa MPD. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baiklah, inilah jawaban dari 4 soal tersebut. Jawaban yang pertama yaitu filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan, pengawas, dan penguat bagi ilmu pendidikan melalui cara berikut. Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi. Apa sih yang dimaksud dari mengawasi dan memperkuat eksistensi? Yaitu menetapkan objek kajian, batasan, dan tujuan ilmu pendidikan agar tetap berdiri sebagai bidang ilmu yang mandiri, sah, dan tidak melebur ke disiplin lain, serta menjamin relevansinya dengan kebutuhan manusia dan masyarakat. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan, yaitu menyusun dan mengawasi metode, logika, serta prosedur penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan, memastikan pengetahuan yang dihasilkan didasarkan pada rasionalitas, bukti nyata, keterujian, dan sistematika yang benar, sehingga terhindar dari kesalahan atau pemikiran tidak ilmiah. Sedangkan yang ketiga, memperkuat nilai-nilai, yaitu menjadi pedoman etika dan norma dalam pendidikan, menjamin segala teori, kebijakan, dan praktik mendidik selalu berlandasan nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, kemanusiaan, dan kewajiban moral, sehingga pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan yang luhur. Dia akan menjawab pertanyaan atau soal nomor 2. Jawabannya adalah pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu melalui cara berikut. Yang pertama, memberikan bahan kajian nyata, yaitu menyajikan pengalaman, masalah, dan kebutuhan manusiawi yang menjadi dasar refleksi serta pengembangan pemikiran filsafat ilmu. Yang kedua, menguji dan mevalidasi konsep, yaitu menerapkan prinsip, metode, dan etika keilmuan dalam praktik, sehingga menguji kebenaran, kegunaan, dan ketahanan gagasan filsafat ilmu. Yang ketiga, menanamkan pola pikir ilmiah, yaitu membentuk manusia yang berpikir kritis, rasional, dan beretika, yang merupakan tujuan sekaligus mengembang utama filsafat ilmu. Yang keempat, mempertajam tujuan ilmu, yaitu mengingatkan bahwa ilmu tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi juga untuk kebaikan, kemanusiaan yang memperkaya dimensi nilai dalam filsafat ilmu.
Jawaban nomor 3. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena kegiatan cabangnya memedahkan persoalan pendidikan secara tajam, mendasar, dan menyeluruh. Yaitu ada 3. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membeda apa hakikat pendidikan atau objek, tujuan, dan sasarannya agar jelas apa yang dibahas dan dicapai. Sedangkan epistemologi membeda bagaimana cara memperoleh dan menguji pengetahuan pendidikan, metode, logika, dan kebenarannya, menjamin keilmuan prosesnya. Dan yang terakhir, aksiologi, yaitu membeda untuk apa dan apa gunanya pendidikan, nilai etika dan manfaatnya, memastikan pendidikan membawa kebaikan dan kemanfaatan. Ketiganya bekerja membeda persoalan dari akar sehingga penerapannya. Layaknya pisau yang memisahkan dan menelaah setiap bagian dengan tepat. Baiklah, ini adalah jawaban nomor 4 atau nomor yang terakhir, yaitu berikut contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan secara singkat dan jelas. Ada 4, yaitu yang pertama, ontologi atau hakikat ilmu dalam kurikulum sekolah menentukan materi apa yang penting diajarkan. Misalnya, memasukkan literasi digital sebagai bagian kurikulum karena dianggap sebagai kebutuhan nyata di era modern. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan dalam mempelajari. Guru menggunakan metode diskusi dan eksperimen, bukan hanya ceramah, agar siswa aktif menemukan pengetahuan sendiri atau belajar berbasis pengalaman. Yang ketiga, aksiologi, yaitu nilai dan manfaat ilmu dalam pendidikan karakter. Pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga menanamkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam penggunaan ilmu. Yang keempat atau yang terakhir, dalam kebijakan pendidikan, pemerintahan menetapkan siswa seperti kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan belajar berdasarkan pemikiran bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.